Kita sama-sama tahu iPhone 15 sudah bisa kalian beli atau kita beli di Indonesia. Nggak perlu PO-PO-an lagi, nggak perlu ngurus-ngurus cukai imigrasi lagi atau apapun itu. Kita udah bisa beli di Indonesia dengan resmi dan legal. Nah, buat kalian pengguna iPhone, terutama yang udah punya iPhone 14 yang beli tahun ini berarti ya, atau awal tahun atau akhir tahun kemarin. Nah, ada pertanyaan, apakah upgrade ke iPhone 15 itu worth it apa enggak, layak atau enggak dengan harga yang semakin mahal tentunya. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih beberapa opini, paling enggak ngasih urun rembuk lah kalau kata orang Indonesia bilang gitu kan. Terutama karena aku menggunakan iPhone 14 Pro. Jadi kalian yang masih galau antara upgrade atau enggak, terutama buat pengguna iPhone 14, kalian jangan kemana-mana atau lihat video ini sampai selesai. Di seri iPhone terbaru ini atau iPhone 15 gitu kan, yang paling mencolok atau hype yang bikin orang heboh itu adalah fitur USB-C-nya. Jadi port lightning-nya udah diganti sama USB Type-C sesuai dengan anjuran dari Uni Eropa. Nah, selain itu bahan materialnya juga ganti, terutama untuk versi Pro dan Pro Max, yaitu sudah menggunakan bahan titanium. Kemudian juga ada frame-nya yang lebih bezel-less. Dan katanya di iklannya itu kan sudah bisa memainkan game setara PC, yang game-game AAA gitu kan. Nah, selain itu ada perubahan-perubahan kecil dan nggak kelihatan atau mungkin kelihatan tapi nggak ternotis secara langsung. Nah, biar nggak bingung, nah ini kita ngomongin per series aja dulu. Kita ngomongin dari iPhone 15. Ini terutama buat kalian pengguna iPhone 14 biasa, bukan Pro ya. Apakah upgrade ke iPhone 15 biasa ini layak? Kita lihat. Nah, kalau kamu lihat perbedaan iPhone 15 yang sekarang dengan iPhone 14 sebelumnya, itu ada di Dynamic Island. iPhone 15 sudah punya Dynamic Island seperti yang ada di 14 Pro. Jadi udah nggak berponi lagi. Nah, mungkin kalau kalian bilang atau haters kalau ngomong bilang, Dynamic Island ini cuma gimmick doang gitu. Aku setuju, sebagai fanboy aku setuju itu adalah gimmick, tapi gimmick yang keren. Jadi Dynamic Island itu bukan sekedar poni yang diturunin, tetapi lebih jauh lagi, bahkan bukan sekedar buat naruh kamera atau buat FaceTime doang ya, tapi ada banyak informasi yang bisa kamu lihat atau di Dynamic Island itu. Ya misalnya kalau kamu pas lagi dengerin Apple Music misalkan, ataupun Spotify, atau bahkan kalau misalkan kamu pesan menggunakan aplikasi Grab, di situ ada informasi yang bisa kalian lihat, misalkan di Grab misalkan berapa lama lagi waktu pengantaran misalkan. Terus kemudian kalau kalian nonton Apple Music, bahkan Dynamic Island itu bisa dijadikan sebagai kontrol musiknya. Kamu bisa next musik dan segala macam. Jadi nggak perlu masuk ke aplikasi Apple Musicnya. Itu keren. Dan aku harap nanti kedepannya banyak developer yang memaksimalkan fungsi Dynamic Island. Selain itu ada beberapa developer game yang sudah menyematkan fitur Dynamic Island di sana. Jadi kalian bisa bermain game atau bisa melihat gamenya itu di layar atau di poni yang bernama Dynamic Island. Selain fungsi yang seperti itu, animasinya juga keren. Jadi kita bisa melihat kayak ya gimmick-gimmick yang menyenangkan mata lah pokoknya intinya itu. Jadi gimmick betul, cuman gimmicknya itu keren menurutku. Ya kalau dibandingkan dengan Notch atau poni sebelumnya, Dynamic Island ini jauh lebih bagus lah. Kemudian apa bedanya dengan iPhone 14? Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan menurutku, yaitu kamera. Di iPhone 15 ini, Apple sudah menyematkan kamera dengan resolusi atau kemampuan 48 megapiksel dibandingkan dengan iPhone 14 yang hanya 12 megapiksel. Yang berarti iPhone 15 biasa ini sudah memiliki kemampuan megapiksel kamera yang sama dengan iPhone 15 Pro dan Pro Max. Jadi sangat terasa bedanya. Terus apa fungsinya, atau maksudnya kenapa megapiksel besar ini cukup berarti, atau itu perlu dipertimbangkan? Ya ini sebenarnya gini, kalau kalian suka memoto menggunakan aplikasi kamera megapiksel yang besar itu akan meningkatkan kemampuan untuk low light-nya, dan hasilnya akan lebih tajam dan bisa lebih fleksibel untuk diedit. Ya kalau kamu misalkan biasanya pakai kamera cuma buat share di grup WhatsApp atau cuma di media sosial, itu mungkin nggak akan kentara bedanya. Jadi kalau
kalian memang senang bikin konten di TikTok atau mana ya, Instagram Reel atau YouTube Short misalkan, ya mungkin ini 48 megapiksel ini layak untuk dipertimbangkan. Kemudian perbedaan kentara lainnya yaitu antara iPhone 14 dengan iPhone 15 seperti yang udah aku mention di awal tadi, yaitu adanya port USB-C ya. Ini sih orang menganggap Apple menjualnya sebagai fitur, tapi sebenarnya itu ya karena Apple kalah banding aja di Uni Eropa, jadi harus mengubah portnya dari USB Lightning ke port USB-C. Cuman dengan adanya kabel USB-C ini banyak banyak aksesoris yang akan bisa digunakan. Nah, tapi sayangnya lagi-lagi Apple, sebuah perusahaan aksesoris yang berkedok menjual handphone. Jadi si Apple ini nggak menyertakan paket penjualan sama kayak kepala charger itulah. Jadi paket penjualannya itu nggak ada. Ya alasannya green, tapi menurutku males aja tuh. Dia pengen untung yang lebih besar. Hey Tim Cook, muhasabah diri Anda. Seperti yang aku bilang tadi, dengan berubahnya port USB-C ini kita jadi lebih banyak bisa mengakses banyak hal lah, terutama aksesoris ya, kayak misalkan kita bisa menggunakan SSD eksternal. Kemudian kita bisa minjem charger dari teman Android kalian. Nah, itu jadi kalian nggak perlu bawa-bawa charger lagi lah. Teman-teman Android kalian bisa kalian manfaatkan untuk meminjam chargernya ketika handphone baterai iPhone 15 kalian sudah sekarat. Jadi ya kalian nggak perlu khawatir lagi. Nah, sekarang kita ngomongin soal iPhone 15 Pro. Jadi perbedaannya apa gitu? Ya, ini sebenarnya aku sempat ketika iPhone 15 Pro ini rilis, aku sempat berpikir untuk upgrade iPhone 14 Pro ku ke 15 Pro. Tapi kemudian aku riset, kemudian aku mencoba-cobanya, dan inilah kesimpulannya. Jadi yang paling berbeda dari iPhone 15 Pro ini adalah, dan Pro Max ya terutama, itu adalah materialnya yang titanium. Ini jadi bahan jualannya Apple kemarin kan, jadi 15 Pro titanium bla 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 bla. Nah, itu adalah nilai utama yang dijual oleh Apple di iPhone 15 Pro dan Pro Max. Jadi Apple ini memiliki membuat material titanium di iPhone 15 Pro ini kan tujuannya biar katanya kuat nih, konon katanya kuat. Tapi ada beberapa video yang beredar itu bahkan bahan stainless atau frame stainless steelnya dari iPhone 14 Pro ini lebih kuat dibandingkan dengan titaniumnya iPhone 15 Pro di uji jatuh atau drop test. Ya meskipun itu drop testnya ekstrim banget ya, nggak mungkin, atau kayaknya kemungkinan kecil kita melakukan drop test atau tiba-tiba handphone kita jatuh dari bangunan bertingkat banyak gitu, kecuali kalau kalian memang lagi bikin malaikat maut challenge mungkin bisa aja, cuman itu kayaknya kecil kemungkinan. Jadi ya itu bisa dihilangkan lah case ini. Cuman ya itu agak aneh juga ketika si bahan titanium yang memang dijual lebih kuat ya, secara gimmicknya lebih kuat, ternyata di salah satu video drop test ternyata lebih lemah dibandingkan iPhone 14 Pro. Jadi ini juga termasuk pertimbanganku sebelum mengupgrade. Nah, yang menariknya adalah beratnya. Nah, iPhone 15 Pro ini aku sudah mencoba dan itu sangat ringan banget. Mungkin karena bahannya titanium atau apa itu ya. Jadi itu ringan banget. Bahkan kalau aku ngerasanya itu kayak dummy aja. Jadi kayak handphone dummy, kayak handphone murah lah kelihatannya. Kalau kita nggak ngelihat itu iPhone, kita pegang itu kayak wah itu kayak handphone 2 jutaan lah. Tapi begitu kita lihat dan lihat desainnya bagus, mewah, finishingnya bagus, itu oke. Itu tahu itu handphone mahal. Cuman ketika kita pegang, kita angkat, wah itu kayak bener-bener handphone murah lah. Jadi ya kaget aja. Jadi kayak nggak nyangka bahwa ternyata iPhone bisa membuat, atau Apple bisa membuat iPhone seringan itu. Perbedaan selanjutnya yang terlihat tapi mungkin nggak banyak orang notice adalah adanya action button yang menggantikan tombol mute yang diklik-klik gitu, yang ada switch-nya gitu. Nah, tombol action button ini Apple memberikan fungsi, atau ini sebenarnya kayak shortcut gitu kan. Kita bisa mengubah tombol action button ini menjadi beberapa fungsi atau menjadi fungsi yang sering kita pakai, misalkan silent atau center, kemudian tombol kamera, misalkan shortcut ke aplikasi dan segala macam. Nah, itu bisa diubah di situ. Tapi kalau orang yang nggak suka ngoprek, ya kayaknya itu juga bakal jadi tombol silent doang, karena memang defaultnya silent ya. Itu termasuk yang menurutku nggak penting-penting amat lah, upgrade yang nggak penting-penting amat. Perbedaan
minor lainnya menurutku, yaitu di sisi kamera. Jadi ya masih sama-sama 48 megapiksel, yang mana aku jadi ngapain sih ini update 15 Pro sama-sama 48 megapiksel gitu kan. Tapi yang di 15 Pro ini ya dia bisa, sebenarnya ini sebenarnya aplikasi sih sebenarnya, kayak kita bisa memilih mana yang harus difokusin. Misalkan kita foto lebih dari satu orang, ada teman yang di belakang, nah kita bisa memilih, atau objek di belakang kita bisa memilih objek itu yang terlihat, kemudian objek yang di depan blur gitu. Ya itu sebenarnya kayak aplikasi aja. Toh dulu fitur-fitur kayak gini di Lumia juga udah dari sejak kapan tahun kan. Jadi ya bukan hal-hal yang cukup cukup oke lah, bukan alasan yang kuat untuk update karena masih 48 megapiksel. Cuman buat kalian yang memang senang dengan hal-hal berbau videographer atau fotografer, ini mungkin bisa dijadikan pilihan juga, alasan untuk upgrade. Dan sama seperti dengan iPhone 15 sebelumnya, iPhone 15 Pro dan Pro Max ini juga sudah menggunakan port USB Type-C. Nah ini itu yang menjadi faktor penting, terutama buat kalian seorang videographer profesional bahkan, atau kalian emang yang suka bikin video dengan menggunakan kamera iPhone, itu akan sangat senang. Karena apa? Karena kualitas iPhone kualitas kamera iPhone itu untuk video itu kan masih belum ada lawannya kan. Jadi pasti banyak orang yang, bahkan aku juga gitu, menggunakan iPhone untuk membuat konten-konten YouTube seperti ini. Tapi kelemahannya adalah apa? Semakin bagus kualitas dari kamera iPhone, maka akan semakin besar pula file yang dihasilkan. Makanya port USB dari iPhone 15 Pro ini sangat membantu. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan SSD eksternal atau sebagai storage ketika kita melakukan pengambilan gambar. Jadi kita nggak perlu takut lagi kita ngambil video yang berdurasi panjang dan kita khawatir storage iPhone kita habis, karena itu akan langsung dipindahkan ke SSD eksternal yang kita tancapkan ke port USB Type-C-nya. Kualitas video dari iPhone 15 Pro ini bahkan nggak main-main. Kalau kalian melihat video behind the scene ketika event Scary Face Apple kemarin, itu mereka semuanya full menggunakan iPhone 15 Pro, meskipun kelengkapan produksinya canggih ya, misalkan Lightning, kemudian gear-gearnya itu dipakai canggih. Tapi pada intinya adalah adalah kamera iPhone itu, lensa iPhone 15 Pro ini sudah bisa digunakan untuk sebuah produksi yang dulunya hanya bisa dihandle oleh kamera-kamera profesional yang gede-gede kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kalian pengguna umum seperti aku gitu ya, kayaknya hal kayak gitu sih masih menjadi masih pertimbangan bawah lah, belum terlalu belum menjadi alasan yang kuat untuk pindah ke iPhone 15 Pro. Kemudian perubahan terakhir yang kelihatan tapi nggak kelihatan, nah, gimana itu ya? Itu adalah chipset yang A17 Pro. Jadi ada di dalam, kita nggak bisa ngelihat sih, cuman memang itu ada fisiknya. Jadi prosesor terbaru dari Apple ini katanya, atau ketika Tim Cook memperkenalkan iPhone 15 Pro ini, itu bisa bisa memainkan game kelas AAA di smartphone. Jadi ya kayak kemarin di demonya itu developer Resident Evil Village itu mendemokan bermain game itu dengan menggunakan iPhone 15 Pro, dan itu smooth gitu kan, displaynya, performa dan segala macam. Jadi itu yang tidak akan kita temui di iPhone 14 Pro. Nah, buat kalian gamers mungkin ini juga menjadi alasan yang paling bagus untuk upgrade ke 15 Pro. Jadi kalau kalian bisalah bermain dengan game AAA dengan tanpa lag, display bagus, rata kanan semua lah intinya. Ini bisa kalian lakukan di iPhone 15 Pro atau Pro Max karena prosesor A17 Pro terbaru mereka. Tapi ya balik lagi, ketika kalian mencari game AAA yang seperti itu di iPhone belum banyak, dan aku yakin tuh mungkin masih 1-2 tahun ke depan baru akan menjamur game-game AAA yang ada di App Store. Jadi ya kayaknya masa sih kita cuma beli 15 Pro hanya buat main 1-2 game doang, kan sayang ya uangnya. Cuman ya itu tadi, buat kalian gamers dan pengen mencoba hal-hal yang bermain game dengan settingan ultra rata kanan semua, ya ini bisa sebagai alasan untuk upgrade ke iPhone 15 Pro. Tapi kalau aku sih enggak ya. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya apakah perlu upgrade atau enggak? Sebenarnya pattern untuk upgrade iPhone itu masih sama. Kalau kalian punya iPhone seri genap, kalian sebaiknya upgrade-nya di seri genap aja. Jadi kayak misalkan aku punya 14 Pro, ya mungkin sebaiknya upgrade-nya di 16 Pro.
karena memang akan ada perubahan signifikan dari fitur atau mungkin bentuknya. Kalau misalkan sekarang 14 Pro ke 15 Pro ya itu tadi aja bentuknya. Maksudnya perubahannya seperti yang udah aku sebutin di atas. Nggak terlalu bukan nggak terlalu signifikan dan lebih nggak worth to money lah. Jadi kita ngeluarin duit sebanyak itu untuk mendapatkan upgrade yang tidak begitu signifikan, kayaknya eman lah, sayang banget gitu. Ya cuman kalau kalian memang nggak terlalu tidak terlalu masalah dengan uang itu oke. Atau kalau kalian memang mencari USB Type-C-nya itu bisa dipertimbangkan. Tapi selain itu kayaknya nggak terlalu worth it untuk upgrade. Tapi kalau misalkan kalian pengguna iPhone 14 ke 15 itu mungkin lebih masuk akal karena memang ada perubahan signifikan di sisi kamera dan dynamic island-nya. Nah, itulah video kali ini. Apakah kalian mau upgrade atau enggak? Ya itu terserah kalian. Ketika kalian punya duit ya bebas lah kalian bisa upgrade. Cuman kalau kalian lebih bijaksana untuk mengeluarkan uang biar enggak terkesan boros-boros banget. Nah itu kalian ya kalau menurutku sih mending nggak usah. Ketika kalian sudah punya iPhone 14 Pro nggak perlu update ke iPhone 15 Pro kecuali kalau kalian memang tiba-tiba menjadi videographer profesional atau dituntut untuk membuat konten video di mana aja, kapan aja, ya mobilitas tinggi tanpa harus atau nggak mau nenteng-nenteng gear yang berat. Nah itu silakan untuk update ke iPhone 15 Pro Max. Oke, saya Afid. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.